Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan, presidensial, parlementer, dan campuran. Sistem pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, terutama antara eksekutif atau pemerintah dengan legislatif atau parlemen. Sistem pemerintahan bertujuan agar negara dapat berjalan dengan tertib dan tujuan negara dapat tercapai. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme tertentu ditentukan oleh konstitusi. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen hanya karena perbedaan pendapat politik. Ciri-ciri sistem presidensial. Yang pertama, presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih untuk masa jabatan tertentu. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kelima, pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial yaitu pemerintah lebih stabil karena masa jabatan presiden sudah ditentukan. Presiden dapat bekerja lebih fokus menjalankan program pemerintah, tidak mudah terjadi pergantian. Dan adapun kekurangannya yaitu jika presiden kurang kompeten, sulit menggantinya sebelum masa jabatan berakhir. Kadang terjadi konflik antara presiden dan parlemen. Contoh negaranya yaitu negara yang menggunakan sistem presidensial adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Amerika Latin. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan. Kepala negara biasanya adalah raja atau presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Cirinya yaitu yang pertama, kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan. Yang kedua, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Yang kelima, Perdana Menteri biasanya berasal dari partai mayoritas. Adapun kelebihannya yaitu pemerintah lebih mudah diawasi oleh parlemen. Jika pemerintah tidak bekerja dengan baik, dapat segera diganti. Hubungan antara pemerintah dan parlemen biasanya lebih harmonis. Adapun kekurangannya yaitu pemerintah bisa kurang stabil karena kabinet dapat sering berganti. Jika banyak partai politik, pembentukan pemerintah bisa sulit. Contoh negaranya yaitu negara yang menggunakan antara lain Inggris, Jepang, dan Malaysia. Yang berikutnya itu sistem pemerintahan campuran. Sistem campuran atau semi presidensial adalah sistem yang menggabungkan unsur-unsur sistem presidensial dan sistem parlementer. Dalam sistem ini terdapat presiden dan perdana menteri yang sama-sama memiliki peran dalam pemerintahan. Presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan yang cukup besar, sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Ciri-ciri
Ciri-ciri sistem campuran: yang pertama, ada presiden dan perdana menteri. Yang kedua, presiden memiliki kewenangan penting dalam pemerintahan. Yang ketiga, perdana menteri memimpin jalannya pemerintahan sehari-hari. Yang keempat, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kelima, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Adapun kelebihannya yaitu membagi kekuasaan sehingga tidak terpusat pada satu orang, dapat menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan, pengambilan keputusan dapat lebih fleksibel, dan adapun kekurangannya bisa terjadi konflik antara presiden dan perdana menteri. Pembagian kewenangan terkadang kurang jelas. Negara yang menggunakan sistem campuran adalah Prancis, Rusia, dan beberapa negara lainnya. Perbedaan utama antara presidensial, parlementer, dan campuran. Presidensial, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau parlementer adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dipisahkan. Pemerintah dipimpin oleh perdana menteri. Sedangkan sistem campuran adalah ada presiden dan perdana menteri yang berbagi tugas dalam menjalankan pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem presidensial menekankan stabilitas pemerintahan, sistem parlementer menekankan pengawasan parlemen terhadap pemerintah, sedangkan sistem campuran berusaha menggabungkan kelebihan keduanya dengan membagi kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.